Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Nah, kita di video ini akan bahas grafik fungsi, domain dan range. Ya, untuk pembahasan yang lain pada bab ini ya bisa dilihat di playlist ini. Ya, di playlist ini Pak Ali sudah bahas juga yang dari buku ini ya, buku paket. Ya, dan ini juga ada dari buku paket yang versi lama juga ada ya. Terus dulu ini fungsi ini pernah juga menjadi pelajaran kelas 11 ya. Jadi plus berbagai macam sumber, jadi sudah ada 149 video ya untuk fungsi dan komposisi ini. Oke, kita akan bahas ya grafik fungsi, domain dan range. Kita bagaimana gambar grafiknya, ya. Terus menentukan darah asal dan range-nya, ini penting. Nah, untuk menggambar grafik, ya itu pendekatannya kita bikin tabelnya. Itu yang paling basic, yang paling dasar. Kita akan ikuti step by stepnya, ya. Yang pertama dari fungsi ini, ya. Kita tentukan titik potong terhadap sumbu X dulu ya. Saya taruh di sini aja ya. Kita hemat tempat. Titik potong terhadap sumbu X ini langkah pertama ya. Langkah pertama. Nah, titik potong terhadap sumbu X ini kapan terjadi? Terjadi saat pembilangnya ini 0 ya. Jadi saat fx sama dengan 0. Ini saat pembilang 0 ya, saat pembilang 0. Saat pembilang 0 artinya saat x min 8 itu sama dengan 0 atau ya x nya sama dengan 8. Oke. Dan yang B, sengaja ini saya mulai dari sini ya, biar grafiknya nanti saya pingin di daerah sini. Yang B ini terjadi saat titik potong terhadap sumbu Y. Ya, ini terjadi saat apa? Saat fx sama dengan 0. Ya, saat fx titik potong terhadap sumbu Y saat x-nya 0. Nah, saat X sama dengan 0. Saat X sama dengan 0 berarti kita masukkan F0, maka di sini akan menjadi min 8/3 ya. Min 8/3 itu sekitar kalau 6 bagi 3 kan 2 ya, berarti min 2 sisa 2/3. Oke. Titik potong terhadap sumbu X dan Y dapat ya. Kemudian langkah berikutnya adalah yang C. Yang C kita tentukan sumbu simetri tegak. Nah, sumbu simetri tegak itu terjadi saat penyebut 0. Ya, jadi penyebut itu X ya, min 3 sama dengan 0, plus 3 sama dengan 0, atau terjadi saat X sama dengan min 3 ya. Kemudian yang D, sumbu simetri datar. Sumbu simetri datar yaitu terjadi ya, simetri datar itu terjadi saat X tak hingga. Saat X tak hingga, maka min 8 dan 3 ini menjadi tidak signifikan. Nanti akan kita coba permisalkan dengan angka ya. Jadi tidak signifikan yaitu tinggal X per X ya. Nanti akan menjadi X per X ya. Maka SB simetrinya adalah X per X yaitu 1 ya, saat Y sama dengan 1 ya.
Y sama dengan X per X atau sama dengan 1. Nah, kita dari sini kita akan gambar grafiknya. Jadi dengan mempertimbangkan X-nya 8 berarti agak panjang ke kanan ya. Jadi agak panjang ke kanan di sini sampai atau pakai ini aja ya. Nah, pakai tool saja. Di sini X-nya 8. Jadi di sini saya bikin agak panjang. Kurang lebih di sinilah ya. Terus kemudian min 2. Ini min 2, nah, di sini cukup. Ya, saat gambar kita perhatikan angka-angka yang ada di sini, ya, biar kita gambarnya itu cukup. Nah, di sini adalah sumbu Y, ya, di sini sumbu X, ya, atau X gitu aja, nggak usah kasih SP. Di sini adalah X. Nah, kemudian langkah berikutnya jelas di sini ya, sumbu simetri tegak adalah saat terjadi X sama dengan min 3. Oh, min 3 agak di sini. Nah, ini gambarnya kurang pas. Min 3 agak di sini, berarti Y-nya saya taruh di sini. Ya, di sinilah. Nah, agak ke sini sedikit. Oke. Di sini adalah sumbu Y-nya, di sini adalah sumbu X-nya. Ya, jadi di sini anggap saja min 1, min 2, min 3, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, nanti motong di sini 8, di sini kita lanjutkan beberapa. Nah, sini ke atasnya ya dibikin sama lah kurang lebih. 1, 2, 3 dan seterusnya. Min 1, min 2. Oke. Ya, sekarang kita akan gambar titik-titiknya. Kita gambar pakai hijau. Untuk sumbu simetrinya dulu ya. Sumbu simetri tegaknya terjadi saat X sama dengan min 3. Ya. Min 3. Nah, di sini. Disinilah sumbu simetri tegaknya. Nah, di sini. Terus kemudian kita sumbu simetri datarnya adalah 1. Di sini akan saya gambar pakai biru muda. Ya. Sumbu simetri mendatarnya adalah 1 di sini. Nah. Oke. Sekarang grafiknya. Grafiknya yang jelas memotong di 8 dan untuk sumbu X-nya memotong di X sama dengan 8, sumbu Y-nya memotong di min 2/3. Ya, min 2 2/3. Di sini min 2, di sini anggap saja min 3, min 2 2/3 di sini. Nah. Oke. Kemudian kita akan bikin tabel di sini, ya, tabel sederhana saja. Kita lihat ini X, ini kita lihat di sekitar angka ini min 3. Saat min 3 tentu saja kalau dimasukkan di sini akan menjadi tak hingga, ya, tak hingga. Jadi saat dimasukkan X-nya sama dengan 0, coba X-nya sama dengan 0 tadi adalah min, sudah ya, di sini coba dimasukkan X-nya sama dengan min 2 di daerah sini ya, min 2. Min 2. Kalau kita masukkan X-nya min 2, jadi ini ya, min 2 min 8 ini akan menjadi min 10. Ya, min 10 dibagi, ya, ini min 2 adalah min 1. Ya, min 2 ini 1, min 10. Jadi kalau dimasukkan 2, ya, di sini nanti akan jatuhnya 10. Ya, ini kita panjangkan ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, di sini panjang sekali. Nah, kalau kita lanjutkan, nah, akan di sini posisinya. Nah, kalau dimasukkan min 2, coba kalau dimasukkan min 1. Ya, dimasukkan min 1. Ya.
Di sini kita masukkan min 1 misalnya. Kalau dimasukkan min 1 ya, di sini akan menghasilkan min 1 min 8 adalah min 9 ya. Min 1 min 3 plus 3 adalah 2. Ya, 9 bagi 2 4,5 minus 4,5. Jadi kurang lebih ya 3 ya. Di sini tadi 3, di sini 4, 4,5 sinilah kira-kira. Jadi pendekatan saja. Nah, ya. Kalau dimasukkan 0 sudah ya. Ini kalau dimasukkan 1 misalnya, dimasukkan 1 ya, dimasukkan 1. Di sini akan menghasilkan ya, 1 dikurangi 8 adalah min 7, 1 tambah 3 adalah 4. 7/4 itu sekitar min 1/3 ya kan. Jadi min 4 kali berapa, 1 kali 3 1 3/4, min 1 3/4 ya, min 1 3/4, jadi kurang lebih di sini 1 3/4, nggak nyampe 2 dari sini. Nah ya, jadi kalau 80, nah kalau kita ambil angka yang sangat besar, misalnya 100 gitu ya, misalnya angkanya 100, di sini kita ambil 100, atau jangan 100 deh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 lah, di sini mentoknya 15, kita ambil 15 dikurangi 8 adalah 7, ya, 15 tambah 3 adalah 15 kurang 8 7, 15 tambah 3, belum menunjukkan kalau itu ya. Jadi 100 saja deh. Biar agak ekstrim sekalian. 100. Ya, 100 dikurangi 8 adalah 98. Ya, ada 92. Ya, di sini 100 berarti 92. 92 per 100 tambah 103. Nah, ini sangat mendekati 1. Nah, jadi idenya seperti itu ya. Jadi kalau kita gambar, ini semakin mendekati asimtot ini semakin mendekati 1. Dia akan lewat sini, ya mendekati min 3 maksud saya. Nah, ini setelah melewati ini, di sini ke sana terus semakin mendekati 1 tapi nggak nyampe 1. Ya. Jadi ini terus ke sana, ya semakin mendekati 1 tapi nggak nyampe 1. Itu kenapa disebut asimtot. Jadi gambarnya seharusnya ini garisnya mulus ya. Seharusnya garisnya mulus, tidak lengkak-lengkok seperti itu tadi. Nah, garisnya mulus seperti ini harusnya. Nah, dan begitu di sini melewati min 3, misalnya kita ambil min 4. Sekarang saya pakai warna coklat, ya. Begitu melewati, setelah melewati min 3 ya min 4, nanti akan menjulang ke atas pasti. 8 dikurangi min 4 adalah min 12, ya, dibagi min 3, min 4, min 1. Ini akan 12 tinggi di sana ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anggap saja di sini ya. Nah, di sini dia nanti akan mulai di min 4 ya. Min 4 sini. Nah, mulai di huruf I ini mungkin ya. Nah, dia akan seperti ini grafiknya. Nah, akan seperti ini mendekati angka 1. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kalau saya gambar ulang ya di tempat yang bersih di sini ya, grafiknya di sini nanti akan ya secara sketsa ya, secara sketsa kalau digambar ulang seperti ini, secara kasar ya. Nanti akan di sini adalah min 8, saya pakai warna biru. Di sini adalah min 8, 8 maaf. Di sini adalah min 2/3. Min 2/3 ya. Di sini adalah anggap saja 3, di sini min 3 ya. Di sini adalah sumbu simetrinya. Saya pakai warna ini. Ya. Terus kemudian di sini sumbu simetri yang 1, ini Y sama dengan 1 ya. Ini X sama dengan min 3. X sama dengan min 3. Jadi kurang lebih sketnya saya gambar pakai hitam adalah seperti ini. Ya, sket kasarnya seperti ini. Nah, di sini melewati 8, kurang mulus ya.
Jadi ini mendekati 1, melewati 8, melewati 2, mendekati 3. Nah, saya yang kurang, seharusnya lebih halus lagi gambarnya. Nah, ginilah kurang lebih. Oke, sekarang bagaimana kita menentukan domain? Domain adalah nilai X yang diizinkan. Ya, domain ya, jadi daerah asal domain function df itu kita pakai X ya. X ini adalah semuanya boleh asal tidak min 3. Jadi X itu elemen real ya, tetapi X tidak boleh sama dengan 3 ya. Kalau daerah kalau ring functionnya RF-nya ya, ini Y semuanya boleh asal tidak 1. Jadi Y ya, Y adalah elemen real, semuanya Y boleh asal Y tidak sama dengan 1. Oh ya, ini min 3 ya. Ini min 3. Ini tidak sama dengan 1. Ya, jadi sekali lagi X elemen real, X tidak sama dengan min 3 dan ini Y adalah elemen real dan Y tidak sama dengan 1. Nah, itulah bagaimana cara kita menggambar grafik fungsi, terus bagaimana menemukan domain dan range dari sebuah soal. Oke, kita nanti akan bahas soal yang lain juga selain ini di video selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.